Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riastutianti dari kelas J dengan NIM 2107015017070. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar semester 4. Nah, saat ini saya akan membahas salah satu pokok bahasan yang dibahas dalam psikologi keluarga, yaitu isu-isu dalam keluarga. Nah, isu yang akan saya bahas yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan dampaknya bagi anak. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan fisik atau ancaman atau tindakan terhadap seseorang dan kelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan, perkembangan, atau perampasan hak. Nah, kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat atau berciri keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, biasanya pada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah dan rumah tangga. Nah, kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga. Nah, patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif antara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami dan istri, dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik. Nah, kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Nah, kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih dialami perempuan pada umumnya. Kemudian menurut Anissa tahun 2010, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan trauma terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Nah, KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, KDRT ini dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap karena para korban menutup rapat masalah keluarganya karena mereka merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim dan ia merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tipe kekerasan dalam rumah tangga itu terdiri dari 4, yaitu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, yang pertama itu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik berupa penyerangan secara fisik, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Menikah dianggap sebagai, biasanya pernikahan itu dianggap sebagai milik suami. Nah, hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istri dibandingkan istrinya sendiri. Nah, lebih jauh dijelaskan bahwa kekerasan fisik dapat berupa pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam, atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi, misalnya listrik. Juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Nah, penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman atau kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada kekerasan psikis.
Nah, kekerasan psikis atau kekerasan secara psikologis adalah bentuk kekerasan yang dapat berupa akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan, yaitu ancaman kekerasan. Tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Nah, dampak atau akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang. Nah, kondisi kesehatan korban memengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Nah, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kemudian yang ketiga ada kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Dan lebih sering berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan. Ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan. Nah, kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Nah, Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan dan berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain. Yang ketiga itu ada penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia karena persetujuan atau perjanjiannya wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Nah, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang orang yang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Materi selanjutnya yaitu teori yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Zastrow dan Broker tahun 1984 menyatakan bahwa ada 3 teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustasi agresi, dan teori kontrol. Nah, yang pertama yaitu ada teori biologis yang menjelaskan bahwa manusia memiliki suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Nah, Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain dan bahkan dirinya sendiri. Nah, Robert Arderi yang menyarankan bahwa manusia memiliki insting untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Nah, Konrad Lorenz menegaskan bahwa agresi dan kekerasan adalah sangat berguna untuk survive. Manusia dan hewan yang agresif lebih cocok untuk membuat keturunan dan survive. Nah, sementara itu manusia atau hewan yang kurang agresif kemungkinan untuk mati satu demi satu. Nah, agresi pada hakikatnya membantu untuk menegakkan suatu sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok. Nah, beberapa ahli teori biologis berhipotesis bahwa hormon seks pada pria menyebabkan perilaku yang lebih agresif. Di sisi lain, ahli teori belajar berteori bahwa perbedaan perilaku agresif terutama disebabkan oleh perbedaan sosialisasi terhadap pria dan wanita. Untuk teori yang kedua yaitu teori frustasi agresi yang menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan suatu frustasi. Nah, teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Nah, orang frustasi sering menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Misalnya, seorang remaja yang diejek oleh orang lain mungkin membalas dendam, sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda seorang pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin memukul istri dan anak-anaknya. Nah, suatu persoalan yang penting dengan teori ini bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa frustasi mengarahkan terjadinya tindakan kekerasan pada sejumlah orang atau tidak pada orang lain. Nah, diakui bahwa sebagian besar tindakan agresif dan kekerasan nampak tidak berkaitan dengan frustasi.
Selanjutnya, teori yang ketiga itu ada teori kontrol. Nah, teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah lebih mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usahanya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustasi. Nah, teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif. Nah, Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini melalui temuannya bahwa remaja putra yang memiliki sejarah perilaku agresif secara fisik cenderung tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain. Nah, selain itu juga dinyatakan bahwa kekerasan mengalami jumlah yang lebih tinggi di antara para ex-narapidana atau mantan narapidana dan orang-orang lain yang terasingkan dari teman-teman dan keluarganya daripada orang-orang pada umumnya. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga itu terdapat sangat banyak. Nah, yang pertama itu ada ketergantungan ekonomi. Nah, adanya ketergantungan ekonomi atau finansial seorang istri kepada suami dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ketergantungan tersebut membuat istri akan cenderung menurut terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh suami demi kelangsungan hidupnya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dapat memberi kesempatan kepada suami untuk berbuat sewenang-wenang. Nah, masalah perekonomian lain dapat muncul karena adanya tuntutan kebutuhan finansial yang besar dari istri, namun pendapatan suami tergolong rendah. Nah, terdapat gambaran kasus lain yaitu adanya celaan dari istri dalam menghadapi masalah rumah tangga karena pendapatan istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah maupun cukup. Yang kedua itu ada masalah karena faktor perselingkuhan. Nah, perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, adanya perselingkuhan dari satu pihak yang dilakukan suami atau istri dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, dan bahkan penelantaran rumah tangga. Nah, kekerasan fisik dapat terjadi akibat luapan emosi yang terjadi setelah terjadinya pertengkaran mengenai permasalahan perselingkuhan. Nah, kekerasan psikis terjadi saat suami atau istri yang mengetahui perselingkuhan pasangannya memilih untuk diam dan memendam masalahnya. Nah, pihak yang melakukan perselingkuhan juga cenderung lebih sensitif dan temperamen, sehingga sering meluapkan emosi pada pasangannya. Nah, kemudian ada penelantaran rumah tangga, yang juga dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga akibat perselingkuhan. Hal ini terjadi apabila saat pihak yang melakukan perselingkuhan mulai mengurangi pemberian nafkah untuk keluarga dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pasangannya. Kemudian yang ketiga itu ada sosial budaya. Nah, kebudayaan patriarki masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini melatar belakangi pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, karena suami yang berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan kekerasan fisik dapat dilakukan. Nah, masyarakat Indonesia ini sangat menjunjung tinggi budaya Timur, sehingga mereka akan enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal ini mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga hingga kurang dapat terselesaikan dengan tuntas. Kemudian yang keempat itu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Nah, hal ini berhubungan dengan budaya patriarki yang membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Nah, hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa yang lebih terhadap istrinya dibanding istrinya sendiri. Kemudian yang kelima itu ada kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Nah, seringkali kekerasan terhadap istri terjadi dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suami. Nah, kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga bisa menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras atau kasar agar ia menjadi penurut kepada suaminya.
Kemudian yang keenam ada persaingan. Nah, pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah. Nah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja, dan masyarakat. Nah, hal ini dapat menimbulkan persaingan yang dapat kemudian pada akhirnya menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kebudayaan juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suaminya. Kemudian yang terakhir itu ada frustasi. Nah, kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustasi diri dan kurangnya kemampuan coping stres yang dimiliki oleh suami. Nah, frustasi timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Nah, hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap menikah. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan masih serba terbatas dalam hal apapun dalam berbagai aspek dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik itu secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga. Kemudian yang selanjutnya itu ada dampak kekerasan dalam rumah tangga itu bagi anak. Nah, yang pertama itu adalah dampak psikologis secara umum. Nah, dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada berbagai landasan-landasan teori. Yang pertama itu ada perasaan cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, dan terus terbayang bila melihat kasus yang menyerupai pengalaman yang sudah ia alami. Nah, kemudian ada sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, bahkan sampai bermimpi buruk. Nah, yang kedua itu ada hilangnya rasa percaya diri untuk bertindak dan merasa bahwa dirinya itu tidak berdaya. Kemudian yang ketiga itu ada hilangnya minat untuk merawat diri dan tidak teratur pola hidup yang dijalani. Yang keempat itu ada menurunnya konsentrasi seseorang dan bahkan sering melakukan perbuatan-perbuatan yang ceroboh. Yang kelima itu ada rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada. Yang keenam itu ada pendiam, enggan untuk mengobrol, dan sering mengurung diri dalam kamar. Yang ketujuh itu ada hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak. Selanjutnya itu selalu merasa kebingungan dan mudah lupa. Selanjutnya ada sering menyakiti diri sendiri dan bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Selanjutnya itu ada berperilaku berlebihan dan tidak lazim atau cenderung sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian ada dampak kekerasan secara psikis. Nah, dampak kekerasan secara psikis adalah dampak kekerasan terutama itu biasanya terjadi pada yang seperti yang dibahas pada materi saat ini, yaitu terhadap anak. Nah, pada saat anak ini berada di rumah, pelontaran kata-kata yang kasar yang dilakukan di lingkup keluarganya itu juga sering dialami oleh anak. Nah, kekerasan ini biasanya yang diterima anak dalam bentuk verbal, baik kata-kata kasar ataupun kata-kata menuduh atau kata-kata yang menghina. Nah, dampak yang dirasakan anak dalam kekerasan ini adalah anak akan menarik diri dari lingkungan rumah tangga. Kemudian kata-kata yang kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan diri sendiri untuk berbicara seperti itu. Nah, walaupun demikian, hal seperti ini tidak baik untuk perkembangan anak. Apalagi keluarga juga berfungsi sebagai fungsi pendidikan. Nah, keluarga adalah guru pertama dalam mendidik anak. Nah, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan anak dari bayi hingga mampu berjalan sendiri. Contoh dari fungsi keluarga adalah mengajari anak untuk berbicara sopan pada orang yang lebih tua. Selanjutnya itu ada dampak kekerasan secara fisik. Nah, dampak kekerasan secara fisik dalam rumah tangga terhadap anak. Nah, menurut hasil penelitian yang dilakukan, memperoleh temuan bahwa dari kekerasan yang dialami seorang anak, di mana dampak yang dirasakan oleh anak ini bisa berupa rasa sakit secara fisik, yaitu luka-luka, benjolan di tubuh, memar, dan juga dampak yang dirasakan anak, yaitu malu bertemu dengan orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada dampak kekerasan secara sosial. Nah, dampak kekerasan dalam rumah tangga itu dari segi sosial adalah orang tua dan anak tersebut mengalami berbagai macam permasalahan, baik secara internal maupun eksternal.
Nah, sehingga anak dalam keluarganya terlantar. Dampak yang dirasakan anak akibat penelantaran yang dilakukan orang tua, baik penelantaran dengan tidak memberikan biaya untuk anak, kekurangnya perhatian dari orang tua, dampak lain atas penelantaran secara sosial ini adalah anak harus mengerjakan tugas yang biasanya harusnya dikerjakan oleh orang tuanya dan kemudian juga berdampak pada pendidikan yang bisa bermasalah. Kemudian yang terakhir itu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan itu baik secara preventif maupun kuratif. Yang pertama yang akan dibahas yaitu secara preventif. Yang pertama ada menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anak secara humanis atau lebih manusiawi. Nah, kedua itu memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan jika sewaktu-waktu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga itu ada mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat itu membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima itu membekali calon suami atau istri atau orang tua yang baru untuk menjamin kehidupan yang harmonis, damai dan saling pengertian sehingga dapat terhindar dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang keenam itu ada melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan. Kemudian yang ke-7 itu ada mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin. Selanjutnya itu ada menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena kekerasan dalam rumah tangga tanpa sedikit pun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT. Kemudian upaya yang kedua itu adalah upaya preventif. Yang pertama yaitu memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat yang lainnya. Yang kedua yaitu memberikan insentif kepada setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, meminimalisir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan. Yang ketiga itu ada menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya itu menjadi efektif. Kemudian yang keempat itu ada membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini. Yang kelima itu ada menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelaku. Selanjutnya itu ada mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertobatan kepada Tuhan akan kekeliruan dan kesalahan dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya itu ada pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu kepada undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kemudian untuk seluruh materi yang sudah dibahas, saya peroleh dari hasil kajian 6 jurnal. Oke, baik. Mungkin dengan berakhirnya pembahasan yang terakhir yaitu upaya yang dapat dilakukan baik itu secara preventif maupun kuratif, maka berakhir pula penyajian materi saya pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.